Jokowi beruntung, kualitas oposisi cuma kayak AHY. Ditulis oleh Alifer Rahman dari siwar.com. Andai saya kader Demokrat, sudah pasti saya akan mengundurkan diri. Seperti yang dilakukan oleh Ferdinand, Ruhut Sitompul, dan lain-lain. Karena jelas partai ini tidak punya masa depan yang jelas. Lihat saja AHY dan Anissa bermain-main dalam politik anak-anak. Yang disodorkan ke publik adalah anaknya. Mulai dari nulis surat soal pandemi sampai kemarin dibanggakan sebagai anak yang pintar bahasa Inggris. Padahal ini yang bermasalahkan orang tuanya, AHY dan Anissa. Mereka yang punya masalah tapi anaknya yang disuruh maju. Lebih lucunya lagi ketika Anissa diserang komentar netizen. Yang ribut membela adalah kader-kader dan elit partai. Seolah partai ini memang dibuat untuk melindungi keluarga SBY saja. Coba bandingkan deh sama partai lain. Ada nggak yang selucu Demokrat? Pernah ada nggak istri ketua umum yang ngoceh-ngoceh di sosmed dan berantem sama netizen? Lalu elit partainya rame-rame melakukan pembelaan. Apalagi Ibas bilang failed nation, sama kritik pemerintah padahal dirinya sendiri jarang hadir di rapat. Setelah disentil oleh sesama anggota DPR lainnya, lagi-lagi elit Partai Demokrat menyalak tidak terima, menjawab dengan bahasa kasar. Padahal Ibas sudah besar, tidak seperti anak AHY, tapi ternyata pelindungan kader dan elit Demokrat ternyata masih sama saja. Seolah keturunan Yudhoyono ini tidak boleh dikritik atau dibantah. Lalu yang terbaru soal pemikiran AHY. Kemarin AHY menulis artikel soal penanganan semesta COVID. Dalam tulisannya itu, dia membandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam mencapai 170 kasus pertama yang baru terpapar dalam 48 hari. Sementara Indonesia hanya butuh 15 hari untuk mencatat 172 kasus. Ini jelas pemikiran yang dangkal dan anak-anak sekali, karena AHY tidak melihat perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Tidak paham soal presentasi sehingga hanya membandingkan dari angka ke angka. Penduduk Singapura hanya 5 jutaan, dibandingkan dengan Jakarta saja sudah kalah jauh. Jakarta sekitar 10 hingga 11 juta. Jadi membandingkan jumlah pasien positif dan hitungan harinya jelas pemikiran yang kurang pintar. Andai itu dinyatakan oleh mahasiswa atau kader biasa, mungkin tak akan terlalu memalukan. Tapi ditulis oleh seorang ketua umum partai. Jelas itu menunjukkan betapa AHY tidak siap jadi ketua umum. Pemikirannya terlalu sempit dan tidak sampai untuk menjangkau kesimpulan yang lebih tepat. Lebih buruk lagi, Demokrat begitu bergantung pada AHY dan Ibas. Bahkan partai ini mengklaim bahwa keduanya memang disiapkan pada Pilpres 2024 nanti. Pertanyaannya, apa ya orang kayak AHY layak dicalonkan? Mau dicalonkan berdasarkan apa? Hanya karena anak SBY gitu? Kalau AHY tak paham dengan kesalahan dirinya sendiri itu wajar. Tapi kalau satu partai malah membenarkan kesalahan ketua umumnya, bukan meluruskan yang salah, ini jelas sudah salah kaprah. Mau jadi apa partai ini? Lebih aneh lagi ya, berharap pada AHY untuk bisa memimpin negeri. Udah tahu kualitas pemikirannya dangkal, malah didorong jadi pemimpin. Itu jelas mengkhianati orang-orang yang lebih layak untuk dicalonkan. Tapi di sisi lain saya juga bersyukur. Untung oposisi kita hanya seperti AHY yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa menyampaikan kritik dengan benar. Semua kritiknya mentah dan tidak ada solusi di dalamnya. Sehingga penilaian masyarakat kepada Presiden Jokowi tetap lebih baik dari Demokrat. Ya mungkin ini emang berkahnya Pak Jokowi. Di tengah lemahnya koordinasi dan buruknya komunikasi pejabat, kita hanya punya oposisi yang bisa job-job dan tidak paham kondisi lapangan. Sehingga sampai sekarang cenderung minim pergerakan dan penolakan, karena tidak ada ide yang dilambungkan oleh oposisi. Pernyataan Demokrat hanya seperti angin lalu, hilang begitu saja tidak membekas. Meski begitu, pemerintah tetap harus cepat-cepat menyelesaikan corona ini lebih cepat sebelum orang-orang macam AHY ini sadar dan tahu caranya menyampaikan kritik dengan benar. Karena ini soal momentum sebelum 2024. Kalau AHY mampu menawarkan pemikiran baru, bisa-bisa Demokrat dapat simpati lagi. Ya walaupun itu akan sulit terjadi sih, hehehe. Karena kalau melihat AHY, dari sisi manapun tidak ada yang meyakinkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Mengiris Pangeran Cekias Ibas, Wahai Rakyatku, soal Failed Nation. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sebelumnya masih ingat tidak dengan cuitan legendaris Wakil Ketua Umum PD Ibas yang menjadi trending topik berikut ini?
Wahai rakyatku dan saudara-saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang kesatria menuju satu tujuan. Lanjut cuitan Ibas, 14 Februari 2017. Itu adalah cuitan Ibas 4 tahun yang lalu dan bikin heboh jagat maya. Sebab saat itu sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh kakaknya AHY sebagai kandidat calon gubernur. Ibas ini menurut saya tidak banyak bicara layaknya politikus pada umumnya, tapi sekali bicara bikin cenut-cenut banyak pihak, termasuk cuitan viral di atas sebagai gambaran secara psikologis yang bersangkutan. Sekarang di masa pandemi yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi tiba-tiba bicara failed nation atau negara yang gagal. Sejujurnya, buat saya atau mungkin Anda tidak ada yang keliru dengan pernyataan salah satu pangeran Cikes ini, mengkritik pemerintah atas kondisi negara saat ini dan kekhawatiran yang bersangkutan dengan bertanya mau sampai kapan negara begini. Ini bagi saya menarik, tapi sebelumnya mari kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengingatkan pemerintah soal penanganan corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi corona. COVID-19 semakin mengganas, keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas dalam foto fraksi Partai Demokrat DPR Republik Indonesia seperti dilihat pada Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat, sebab Ibas tidak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujarnya. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksin, namun tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tidak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tidak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tidak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, sementara di saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat, imbuhnya. Peran oposisi memang salah satunya mencari celah pemerintahan yang sedang berkuasa untuk dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menyerang musuh. Soal failed nation yang dilontarkan Ibas bagiku berlebihan. Upaya pemerintah selama ini tidak main-main. Program-program pemerintah selama COVID juga memberi dampak yang positif, atau dengan kata lain negara hadir di tengah rakyat. Sebagai organisasi, lantas apa yang sudah diberikan Partai Demokrat selama pandemi berlangsung, selain kritik bak ular berbisa yang dilakukan oleh para kadernya tersebut? Yang dihadapi negara ini wabah, bukan rezim yang sedang berkuasa, lalu timbulkan teror ke rakyat sendiri. Negara ini juga hadapi hal yang sama, dan masing-masing memiliki caranya disesuaikan dengan kondisi demografi sebuah negara. Keselamatan rakyat juga ekonomi tetap berjalan. Ibas dan para politikus yang hanya modal cas-cis-cus agar terlihat bagus padahal tidak becus, sebagai politikus barangkali lupa atau memang sengaja tutup mata atas fakta upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Sampai sejauh ini dari 9 program yang pernah diluncurkan pemerintah selama pandemi masih ada 7 program insentif yang dirasa sesuai dan tepat hingga sekarang agar rakyat tidak merasa terbebani, antara lain subsidi listrik, program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, BLT dana desa, subsidi kuota internet pendidikan, BLT UMKM, kartu prakerja. Begitu pula aplikasi dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan PPKM dan target vaksin 1 juta setiap harinya dan akan meningkat di bulan-bulan berikutnya dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal-hal di atas apakah kiranya tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemerintah telah hadir di tengah rakyat? Daripada menakut-nakuti rakyat dengan statement ngawur dan jauh dari manfaat, mending Demokrat turut sumbang rakyat yang terdampak. Perintahkan saja kadernya tiap daerah untuk berbuat di sekitar tempat tinggalnya. Jangan hanya hadir kalau pas butuh suara. Saat rakyat sedang menghadapi situasi sulit, tutup mata, tutup telinga. Malah ngoceh membuat pernyataan yang bikin resah saja. Ah, Mas Ibas ada salam manis dari Anas tuh. Wahai rakyatku, jawab Pangeran Cikes. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda?